Di episode hari ini, kita akan membahas tentang gejolak di TSMC pasca ekspansi perusahaan tersebut ke luar negeri, dan juga bagaimana memori bandwidth tinggi menjadi kunci keuntungan di tahun 2024. Menjelang pergantian tahun, tepatnya pada tanggal 19 Desember kemarin, TSMC tiba-tiba mengumumkan bahwa Mark Liu akan pensiun setelah rapat pemegang saham tahun depan. Dan TSMC secara internal merekomendasikan pejabat eksekutif tertinggi lainnya C.C. Wei untuk mengambil alih sebagai ketua dewan direksi berikutnya. Berita ini sontak menimbulkan kejutan, namun tampaknya berita ini tidak terlalu mengejutkan bagi rantai pasokan dan orang dalam. Menurut sejumlah orang dalam, pengalihan ini terkait dengan keputusan Mark Liu untuk mendirikan pabriknya di Amerika Serikat yang memicu masalah seperti melonjaknya biaya, protes serikat pekerja, termasuk komitmen pemerintah Amerika Serikat untuk mensubsidi pabrik tersebut. Sejak TSMC pindah ke Amerika Serikat dan pendirian pabrik baru di Arizona, terdapat skeptisisme dari dunia luar dan Mark Liu yang merupakan ketua dewan direksi tentu saja menghadapi tekanan berat. Namun ada juga yang berasumsi bahwa Liu akan pensiun tahun depan mengingat usianya yang sudah 70 tahun. Selain itu banyak juga spekulasi yang bermunculan, antara lain rumor perebutan kekuasaan atau sistem pimpinan ganda, yaitu ketua dan presiden yang diterapkan oleh pendiri TSMC Morris Chang yang membuat kerjasama keduanya tidak berjalan baik. Saat ini, sebagian besar industri rantai pasokan berspekulasi bahwa C.C. Wei akan mengambil alih kepemimpinan dewan direksi, dan yang paling dikhawatirkan semua orang adalah siapa yang akan mengambil alih posisi presiden. Siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut, termasuk hubungannya dengan pelanggan sebagai langkah yang berikutnya. Banyak yang memperkirakan Wakil Presiden Senior Kantor Operasi dan Operasi Luar Negeri, YP Chin, akan mengambil alih posisi tersebut. Namun dikabarkan bahwa Chin sendiri tidak berniat dan berharap bisa digantikan oleh generasi muda. Banyak kekhawatiran terhadap tata letak personil TSMC untuk tahun 2024 karena kinerja bisnis perusahaan telah luar biasa sejak Mark Liu mengambil alih kepemimpinan dan C.C. Wei menjadi presiden dewan direksi. Dan ini sejalan dengan naskah, keajaiban TSMC pasti tidak berhenti. Sesuai dengan apa yang dikatakan Morris Chang di tahun 2017, bahwa beliau akan mengadopsi sistem pejabat eksekutif bersama dengan Mark Liu dan C.C. Wei akan dipromosikan ke posisi CEO secara bersamaan. Setelah rapat pemegang saham pada bulan Juni tahun 2018, Morris Chang menyerahkan tanggung jawab kepada Mark Liu sebagai ketua dan C.C. Wei sebagai presiden. Selanjutnya, Morris Chang secara terbuka menunjukkan pembagian kerja antara C.C. Wei dan Mark Liu, dengan Mark Liu mewakili komunikasi eksternal dengan pemerintah, dan C.C. Wei bertanggung jawab atas bisnis pelanggan dan rantai pasokan. Kemudian Liu dan Wei bersama-sama menjalankan operasi Code dan Chip, sebuah sistem paralel kepala ganda, dan mereka berdua bersama-sama menangani sejumlah krisis dan masalah dari tahun ke tahun, termasuk insiden infeksi virus sistem komputer pada bulan Agustus tahun 2018, penggunaan fotoresis yang tidak diatur di pabrik Taman Sense Taiwan Selatan pada tahun 2019 yang mengakibatkan cacat wafer. Ada juga krisis yang lebih besar seperti perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, larangan Huawei, dan epidemi. Namun di bawah kepemimpinan bersama keduanya, TSMC dapat dengan cepat kembali bangkit. Jadi, TSMC dengan sistem dual chip eksekutif dapat digambarkan sebagai contoh suksesi perusahaan. Namun dengan adanya perang dagang dan variabel lainnya, TSMC telah menjadi tempat yang kompetitif secara geopolitik. Kemudian, TSMC dihadapkan pada undangan dari Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang untuk membangun pabrik, dan Mark Liu yang bertanggung jawab atas hubungan eksternal harus mengambil keputusan. Awalnya Liu menegaskan bahwa dia tidak memiliki rencana jangka pendek untuk membangun pabrik, dan faktor utamanya adalah biaya, sehingga Liu harus memastikan besaran subsidi dan dukungan dari pemerintah daerah. Pada akhirnya, setelah Morris Chang dan beberapa pihak lain tidak menyukai proyek tersebut, Liu tetap mengumumkan rencananya untuk membangun pabrik di Amerika Serikat. Dan kini, pabrik baru di Amerika Serikat telah menjadi subjek banyak kontroversi, termasuk protes Intel terhadap subsidi yang tidak adil, kekurangan tenaga kerja, melonjak biaya, dan ketidakpastian dari lembaga pemerintah. Masa depan pabrik di Jerman juga sama mengkhawatirkannya, dan ada juga spekulasi bahwa pensiunnya Mark Liu adalah tanda bahwa dia harus mundur untuk bertanggung jawab atas ekspansi perusahaan ke luar negeri. Meskipun dikatakan bahwa Mark Liu mendekati usia 70 tahun dan harus istirahat, C.C. Wei sebenarnya 1 tahun lebih tua dari Mark Liu. Jadi, gagasan untuk istirahat melihat usianya menjadi tidak masuk akal.
Terdapat juga kekhawatiran tentang masa depan TSMC, bahwa generasi penggantinya seperti TS Chang dan YW Liao tidak dapat mempertahankan kesuksesan Liu dan Wei. Sementara generasi parubaya yang mendekati usia 60 tahun, seperti lokalis Yinglang Wang, memiliki peluang yang bagus. Wang lulus dari Universitas Nasional Tsinghua dengan gelar di bidang fisika, gelar master dari Institut Ilmu Material Sun Yat-sen, dan gelar doktor di bidang teknik elektro dari Universitas Xiaotong. Wang juga pernah menjadi wakil presiden termuda di TSMC. Wang juga pernah mengajukan diri untuk menjabat sebagai CEO dan manajer umum di pabrik Amerika Serikat. Pada saat itu dikabarkan bahwa Wang tertarik untuk memperkuat pengalaman internasionalnya. Mengenai apakah pensiunnya Mark Liu akan berdampak pada operasi perusahaan, rantai pasokan masih percaya bahwa dampaknya tidak signifikan. Sebab Sisi Wei masih bertanggung jawab mengelola pesanan dan pelanggan. Dan satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana menangani pembangunan pabrik di Amerika Serikat dan Jerman. TSMC adalah perusahaan pengecoran terkemuka dan telah menjadi pemain utama dalam industri semikonduktor global. Namun, meskipun TSMC hampir mendominasi proses selanjutan, proses yang matang akan menjadi medan pertempuran baru yang harus dimunculkan dan diperjuangkan oleh semua pemain. Kita telah melihat bahwa sensor gambar CMOS yang menggunakan proses matang telah melalui siklus tersebut. Mulai kuartal ketiga tahun ini, produk ponsel pintar baru telah memasuki pasar, yang menyebabkan peningkatan kembali permintaan chipset ponsel. Dan kontrol keamanan CIS juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan siklus kenaikan harga yang baru. Pesanan untuk chip, modul, dan pengecoran holosis diperkirakan akan pulih pada paruh pertama tahun 2024. Di antara 3 produsen SIS ponsel terbesar di dunia, Sony, Samsung Electronics, dan Omnivision sebagian besar bergantung pada pengecoran TSMC. Namun baru-baru ini, otonomi semikonduktor Tiongkok terus meningkat. Omnivision telah memiliki beberapa SIS untuk produksi massal secara mandiri dan telah memberikan banyak tekanan pada TSMC di Tiongkok. Untuk memenuhi permintaan pelanggan lokal, pabrik 8 inci TSMC di Shanghai berencana menambah kapasitas produksi bulanannya dari 140.000 wafer menjadi 180.000 wafer. Namun proses TSMC yang sudah matang mulai ditantang oleh pabrik pengecoran di Tiongkok, termasuk SMIC, Nextchip, dan Rongsemi yang saat ini sedang naik daun mengejar TSMC. Nextchip saat ini sedang memperluas kapasitas produksi dengan 10.000 wafer tambahan setiap bulannya untuk memenuhi pesanan SIS dari SmartSense Technology. Sebelumnya, SmartSense Technology adalah salah satu pelanggan utama TSMC dan SMIC untuk proses manufaktur yang matang. Pemain baru seperti Rongsemi juga fokus pada produksi SIS, IC driver tampilan atau DDI, dan IC manajemen daya atau PMIC, serta layanan pengecoran lainnya. Menurut CEO Pai Peng, permintaan Tiongkok akan chip yang diproduksi secara lokal terus meningkat, dan banyak produsen IC Tiongkok yang awalnya mencari layanan pengecoran dari pabrik pengecoran luar negeri untuk chip proses yang sudah matang, namun pabrik pengecoran Tiongkok terus meningkatkan teknologi tersebut, seperti pasokan listrik CIS dan BCD, yang pada akhirnya telah menarik banyak desainer IC Tiongkok kembali ke negaranya. Saat ini, Rongsemi memiliki pabrik wafer berukuran 12 inci di Ningbo, dengan investornya termasuk Innochip, Ingenic, Meituan, dan Hua Capital berkomitmen untuk terus memperluas kapasitas produksinya. Rongsemi juga telah menjalin kemitraan dengan Omnivision, anak perusahaan Wilsemi, dan kerjasama ini bertujuan untuk memastikan volume pengiriman yang stabil di masa depan. Pang juga mengungkapkan pabrik Ningbo nantinya akan digunakan untuk proses logika yang lebih maju. Pang juga percaya bahwa hambatan Tiongkok dalam pengembangan proses selanjutan menjadi jelas dengan pentingnya karakteristik proses yang secara bertahap meningkat, termasuk komitmen untuk terus mempromosikan lokalisasi peralatan dan material dan memperdalam ikatan dengan pelanggan strategis. Menurut organisasi riset pasar, pada akhir tahun 2024, Tiongkok berencana mendirikan 32 pabrik wafer skala besar dan semuanya akan berfokus pada proses khusus yang matang. Tahun 2024 semakin dekat dan artificial intelligence masih menjadi topik terhangat di industri teknologi. Memori bandwidth tinggi atau HBM telah menjadi komponen kunci untuk integrasi heterogen dengan chip komputer performa tinggi atau HPC dan juga menjadi harapan baru bagi produsen memori tingkat pertama. Kini para produsen memori melihat HBM sebagai peluang untuk menghilangkan kerugian operasional. Dengan SK Hynix, Samsung Electronics, dan Micron telah memasuki fase validasi pengambilan sampel dari pengembangan terbaru mereka, HBM3E.
Industri memori menunjukkan bahwa hambatan terbesar dalam pengembangan HBM adalah peningkatan jumlah lapisan yang ditumpuk. Yang menjadi masalah adalah pembuangan panas dan konsumsi daya. Jadi oleh karena itu, pengemasan yang canggih akan menjadi solusinya. Dan ini adalah kunci kemenangan. Berbagai produsen memori juga telah menjadikan HBM sebagai fokus utama belanja modal dan perluasan produksi mereka. Tahun 2024, Nvidia dan AMD telah menjadikan HBM sebagai fokus utama industri dalam beberapa tahun terakhir. Nvidia dan AMD adalah dua pelanggan utama yang terlibat dalam pertarungan AI, dan para operator pusat cloud juga telah berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan chip AI untuk fokus pada penelitian mandiri. Dan tren pasokan HBM melebihi permintaan, diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun depan. Di masa depan, desain HBM akan mengikuti spesifikasi dan persyaratan yang berbeda dari setiap pelanggan dan beralih ke model produksi yang disesuaikan dan secara bertahap menghilangkan karakteristik standar industri DRAM. SK Hynix juga memanfaatkan peluang dengan produksi massal HBM3 generasi keempat menjadi tumpukan 12 layer. Dan info terbarunya, dikabarkan bahwa SK Hynix di tahun 2024 untuk kapasitas produksi HBM3 generasi keempat dan HBM3 generasi kelima telah terjual habis. Samsung juga tidak mau menunjukkan kelemahannya dengan merencanakan pasokan HBM tahun 2024 akan lebih 2 hingga 5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Diperkirakan, pada paruh pertama tahun 2024, penjualan HBM3 akan mencakup lebih dari setengah penjualan HBM secara keseluruhan. Meskipun Micron relatif terlambat berinvestasi di HBM, namun kini telah berbalik dengan produk baru HBM3E dan diperkirakan akan memasuki produksi massal pada kuartal pertama tahun 2024. Permintaan pasar diperkirakan terhadap HBM dalam 5 tahun ke depan akan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi, yaitu sekitar 60 hingga 80%. Namun untuk mencapai keuntungan terbaik, memasuki pemasok GPU kelas atas akan menjadi prioritas. Industri percaya bahwa tantangan HBM adalah bergerak menuju teknologi penumpukan yang lebih tinggi, dimulai dari lompatan awal 4 lapis. Saat ini, HBM3 dari produsen besar telah mencapai 8 hingga 12 layer dan akan bergerak menuju 16 layer di tahun 2026 dan secara bertahap akan berkembang menjadi desain 20 layer di masa depan. Jadi bagaimana menurut Anda tentang gejolak di TSMC dan bagaimana strategi Tiongkok untuk memori bandwidth tinggi? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.